tipe cewek lu tuh yang kayak gimana yang lu pengen gitu? Gak neko-neko sih. Maksudnya dalam pergaulan. Ya. Ya kan, sekarang kan zaman sekarang tuh cewek lu pergaulannya lebih benar-benar ini kan. Tapi kan goblok. Tapi kita pergaulan. Masalah pergaulan. Tapi kita di tangan kita yang kayak gini kitanya aja tuh goblok. Cuman kok happy-nya doang, ngonten dong. Nah, jadi ngonten kali ini gua ditemenin temen gua yang datang subuh-subuh jam 5 subuh telepon dari di mana, yaitu silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran. Panggilannya Iim. Kita teman apa, Im? Teman nongkrong sih. Teman gila. Oke. Jadi sebenarnya di temen ngonten kali ini gue agak sedikit bingung karena itu literally spontan. Si Iim ngechat gue jam 4 subuh. Emang gue kan belum tidur ya jam-jam segini, jam-jamnya insom, jam-jamnya overthinking gue. Terus Dar di mana? Gue bilang di penthouse, biasa penthouse gitu kan. Ya udah gue pikir gak bakalan datang, Im. Lu taunya datang sini anjing hujan-hujan, udah tau jalan gue sempit tetap datang. Gabut. Dan ini juga jam 6 pagi. Ini adalah bikin konten gua terpagi. Terpagi ganggu ya. Enggak sih, santai nih. Gua udah dibawain minum juga, agak minum sedikit ya. Gak boleh diliatin, ini air teh. Biar ngobrolnya makin enak ya. Cheers dulu sedikit lah. Kalau cheers kata Erika harus lihat-lihatan matanya. Anjing pabalibet. Oke, jadi gua mau lu minta ngebahas tentang cewek. Kenapa lu pengen ngebahas tentang cewek? Ada apa dengan cewek? Kenapa? Gimana ya? Zaman sekarang tuh nyari yang tulus tuh susah. Jelaskan ke gua, yang tulus itu susah, itu yang tulus seperti apa sih yang lu cari? Yang nerima kita apa adanya. Oke, emang maksudnya nerima apa adanya juga gua harus agak spesifik. Ini pagi jadi otak gua agak encer. Yang seperti apa yang harus nerima lu apa adanya tuh? Apa kekurangan lu? Lu secara nongkrong, style muka badan apa yang kurang menurut lu? Ini loh. Mungkin lah. Cewek tuh wajar matre. Ya kan, karena untuk kehidupan kedepannya nanti dia tuh bahagia dengan materi. Betul. Kan? Betul. Tapi cewek zaman sekarang tuh susah loh. Kayak buat nerima kita yang belum benar-benar mapan. Ya kan? Ya. Yang belum kayak untuk mempersiapkan untuk dinikahin dia. Maksudnya? Maksudnya kayak gini, banyak cewek yang gini loh. Kita nih misal pacaran, ya kan? Astagfirullahaladzim ya Allah. Misalnya. Lu bilang dong, misalnya lu cewek dan kita pacaran. Gue salah. Misalnya gitu kan, lu cewek, gua pacaran nih, ya kan? Terus ada cowok yang benar-benar mapan, tapi dalam materi gua tuh bisa ngebahagiain lu. Belum tentu yang mapan itu belum tentu dia ngebahagiain lu. Cuman maksudnya goblok. Pusing dulu. Lu ngomong apa? Gua enggak tahu, gue pusing. Lu balik dari mana? Sebenarnya bawa kayak gini balik dari mana? Gua tanya dulu. Oke, maksudnya mungkin gini ya. Ada cowok, misalkan gua cewek, lu cowok sama ada satu lagi yang mapan. Lu bilang lu enggak mapan nih apa gimana? Belum mapan gitu ya. Menurut versi lu, menurut gua sih udah oke. Terus kayak si cowok yang mapan ini bagi gua itu belum tentu si cowok mapan ini bisa ngebahagiin gua. Dan lu bisa. Nah, gua itu enggak ngelihat sisinya di situ. Maksud lu begitu? Ya juga sih, maksudnya kayak secara kebahagiaan memang diukur dari uang atau kemapanan. Tapi balik lagi kalau menurut gue ya, cewek itu yang zaman sekarang sangat dilewatkan adalah ketulusan seorang laki-laki. Kenapa? Karena sebenarnya laki-laki juga banyak yang tulus, banyak yang baik, yang bisa treat lu dengan baik. Walaupun kadang nggak selera dengan
mungkin si ceweknya. Iya. Kayak gitu, dalam artian si selera mungkin kalau gue pribadi lebih ke fisik gue sekarang. Kalau dulu gue lakuin. Iya. Oh, Laku iya. lah, anjing. Mantan model kan? Mantan model. Model 90-an. Enggak lah, 2000-an gue kayaknya 2000 berapa? 2009 Oh, gua. 2009. Aneka Yes, kalau dulu kalau misalnya lu tahu Aneka Yes, gue ada di majalah itu. Nah, apalagi yang sebenarnya tipe cewek lu tuh seperti apa sih yang lu damba-dambakan? Kita kan udah sharing sebelumnya, tapi sebenarnya tipe cewek lu tuh yang kayak gimana yang lu pengen gitu? Gak neko-neko sih. Maksudnya dalam pergaulan. Ya. Ya kan, sekarang kan zaman sekarang tuh cewek lu pergaulannya lebih benar-benar ini kan. Tapi kan goblok. Tapi kita pergaulan. Masalah pergaulan. Tapi kita di tangan kita yang kayak gini kitanya aja tuh goblok. Tapi enggak. Tapi kebanyakan lelaki yang brengsek cari cewek yang baik. Bener. Emang cari cewek yang baik. Bener, gue juga mikirnya kayak gitu. Kemarin gue nanya sama temen gue. langsung di komen sama cewek aja. Iya, lu aja nggak bener, lu aja pegang bir, lu aja jam 4 subuh keluyuran kan. Langsung pada ngomong gini kan, jodoh itu adalah cerminan kita. Padahal ya tetap aja kita pengen cari yang baik, walaupun cerminan kita buruk. Iya, walaupun kita buruk, kita kan pengen dapet cewek yang ya kalau menurut gue yang soleha, yang bisa membantu kita ke jalan yang lebih baik. Bisa lebih, bukan bisa membantu sih, tapi lebih mengingatkan. Iya, karena balik lagi, balik lagi itu dari kitanya mau berubah apa enggak sih. Iya, tapi kan lu nyari juga yang cocok lah sama lu. Nah, tapi selama ini lu udah ada belum? Enggak, gue belum ada. Terus apa yang lu lakuin belum ada? Cewek lu kayaknya banyak. Kadang benar-benar telepon. Ada cewek. Cuma kayak temen. Kebanyakan tuh temen. Deket tuh nggak ada. Cuman kayak gue tuh masih belum buka hati kepada wanita. Why? Sama cowok berarti ayeuna. Enggak, goblok. Iya anjing gini. Enggak, maksudnya kayak gini loh. Kayak gue tuh belum, misalnya kayak belum benar-benar mapan gitu kan. Iya. Ya kan? Iya. Dalam materi gue belum benar-benar gitu. Kayak untuk seriusin cewek. Zaman sekarang tuh cewek tuh pengennya ada komitmen. Iya. Yang ke jenjang yang serius, ya kan? Iya. Kalau main-main tuh dia udah kayak capek. Iya. Gue lebih baik jomblo dulu. Iya. Gue udah mapan, udah siap, baru gue ke jenjang yang serius. Nah, ngomong-ngomong soal mapan, tingkat kemapanan, menurut lu tingkat kemapanan seorang laki-laki itu apa? Kalau misalkan perempuan kan dalam artian dia udah punya kerjaan yang stabil, penghasilan gede, punya rumah, kendaraan, segala macam. Tapi kalau misalnya menurut kita nih, menurut lu, cowok mapan itu menurut lu tuh seperti apa sih yang siap untuk menikahin cewek? Nah, kalau misalnya ini ya, jadi inilah satu, penghasilan tetap. Ya. Dua, kayak kita udah punya fasilitas rumah sendiri, kendaraan sendiri, bisa ngebahagiain orang tua, itu udah benar-benar mapan. Baru kita ngebahagiain istri kita nanti. Terus kalau misalnya kita belum ada di urutan yang gua bilang itu kita belum benar-benar belum bisa untuk bahagiain seseorang. Tapi lu nanya nggak sebenarnya sama ceweknya, lu tuh apa kebahagiaannya harus seperti itu? Apa lebih, kalau gua sebagai cowok, gua lebih menawarkan, gua belum punya mobil, belum punya kendaraan yang kayak ya mobil mewah mungkin, belum punya pekerjaan stabil, gua aja masih konten kreator yang lagi berusaha. Udah kayak gitu, rumah juga gua belum ada, masih kontrak sekarang. Tapi gua punya di diri gua karena gua menggali sebenarnya apa sih kualitas gua sebagai cowok, apa sih yang gua tawarkan kepada perempuan ketika gua deketin gitu. Gue ngerasa gue memiliki tanggung jawab yang menurut gue tuh penting banget di suatu hubungan. Yang jelas gue gak bakalan diem, gue bakal tetap usaha. Dan gue bakal berpikir bagaimana caranya ini perempuan yang gue pilih jadi bini gue itu gak kelaparan. Anak-anak gue gak kelaparan. Kalau menurut gue sih gue lebih ke disitunya. Kalau misalkan masalah rezeki, gue punya rumah atau enggak, ya insya Allah apapun dicicil pasti gue punya gitu. Tapi kan kalau misalkan nunggu ke situ lama gak sih? Betul, pasti lama banget. Cuman ya zaman sekarang tuh susah sih, maksud gue bilang itu susah yang benar-benar nerima kita tuh ya untuk berjuang dari nol untuk ngebahagiain dia tuh susah. Makanya kenapa gue sekarang
gak mau pacaran dulu, gak mau buka hati. Gue satu minimal punya kerjaan yang benar-benar tetap. Tapi masalahnya kalau pekerjaan juga nggak ada yang tetap menurut gue, bahkan usaha pun pasti ada jatuhnya. Betul. Tapi apa yang lu tawarkan sebenarnya kepada, tadi udah gue bilang apa yang gue tawarkan sama calon bini gue. Nah lu apa yang lu tawarkan sama cewek atau calon bini lu? Kita ngomongnya calon bini ya, biar lebih serius kelihatannya. Apa yang lu tawarkan di diri lu? Selain dari materi tadi yang pasti lu juga, karena kalau lu udah berpikiran seperti itu berarti artinya lu udah ya bertanggung jawab lah. Tapi apa yang lu tawarkan sekarang kepada perempuan selain minum? selain minum mati dah lu udah. Ini nggak disponsori ya, ini literally dia bawa, udah gue minum gara-gara dia razia ya. Razia baru aja. Apa yang lo tawarkan sebagai laki-laki kepada perempuan untuk memikat? Untuk saat ini, untuk meyakinkan kalau perempuan ini lo gue bertanggung jawab gitu. Selain dari yang tadi lo sebutin awal, apa yang lo tawarin sekarang? Gue tawarin kalau misalnya dia bisa nemenin gue. Kayak gue nggak mau dia susah, gue pasti berusaha karena seorang lelaki itu bekerja keras, ya kan? Mau gimana pun kita mau pulang dari berangkat pagi, pulang pagi juga tidak masalah untuk membahagiain seorang istrinya nanti. Iya betul. Nah, gue mungkin dari sekarang untuk kayak nih ya untuk Lensa. Gak bisa mikirnya apa. Gak tahu kan lu? Pusing sih gue. Pusing. Gue yakin sih lu belum nyari tahu ya. Lo belum nyari tahu. Nah sebenarnya gini, kalau menurut gue ya apa yang harus ditawarkan sama sama cewek adalah dari cowok, lo harus tahu dulu kualitas lo sebagai cowok seperti apa. Walaupun kita sekarang nih subuh-subuh minum bir. Iya. Ini ada menurut gue ini bukan sesuatu hal yang dosa, bukan sesuatu hal yang nakal, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Menurut gue sekarang gue dewasa, ini adalah sebuah kebutuhan. Gue udah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Tapi gue lupa mau ngomong apa. Kepanjangan gue jadi ini efek belum tidur gitu. Gue sama sekali belum tidur, tapi gue kayak nemuin beberapa ide lagi sih buat konten. Emang jam-jam aktif tuh seperti ini sih gitu. Nah kalau lu sendiri apa yang misalkan lu mau tanyain ke gue nih, gue ngasih sedikit advice. Gue bukan sok tua, tapi gue pernah mengalami beberapa hal apa yang anjing apa ayam. Gue pengen nanya ke lu. Ya. Tipe cewek lu seperti kayak gimana? Gue udah clear dan jelas banget karena ini udah mikir panjang. Pertama kalau secara fisik tentu saja yang dibilang cantik, gak cantik-cantik banget tapi enak dilihat karena gue pengen punya anak-anak yang lucu. Ya, terus gue pas bagian di atas ngeliat dia cantik pakai make up gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari bodinya ya of course tinggi kecil gitu karena gue gede, emang gue suka yang kecil gitu. Kalau secara kepribadian yang lebih besar, gue suka wanita yang keibuan, gue suka wanita yang dewasa, gue suka wanita pinter sama mandiri. Mandiri dalam artian bukan berarti gue nggak mau nyanyiin dia, enggak. Tapi cewek zaman sekarang tuh mandiri loh. Mandiri, BCA, BRI. itu mah iya mandiri BCA mandiri bentar-bentar yang aku mandiri yang transfer BCA. Bener nggak salah. Tapi maksudnya kalau misalkan gue tinggalin, misalkan gue keluar kota lagi ada kerjaan yang besar ya, amin suatu saat nanti itu cewek itu bisa mandiri dalam artian kalau misalkan gue lagi jauh tuh dia bisa bertanggung jawab sama anak-anak gue. Gue ngeliat nyokap gue tuh kayak bertanggung jawab lah sama anak-anaknya. Tapi lu ada niatan nggak kayak untuk anak lu nanti tuh kayak pakai baby sister? No, gue nggak mau pakai baby sister atau pakai suster. Gue nggak mau. Gue pengen bini gue dan gue untuk ngerawat anak gue dari brocot sampai dewasa ya mungkin masih butuh kayak ya mungkin nyokap gua atau nyokapnya dia neneknya anak-anak kita nanti neng masa depan ya. Neng tunggu gitu kan. Ya tetap gua butuh mereka, maksudnya kayak untuk quality time gua, untuk quality time bini gua sama dirinya sendiri itu
bakal gue prioritasin juga. Dan yang tadi gue bilang pengen keibuan karena apa? Karena gue selain menikah itu karena ibadah, ya kan, gue juga pengen punya keturunan. Keturunan gue juga pengen menjadi anak-anak yang lucu pertama udah pasti, gue bilang makanya fisiknya harus bagus gitu kan, walaupun gen gue cukup kuat gitu. Gen apa? Gen Halilintar. Gen Salman lah anjing, gue mikirnya nanti gila lu. Gen Salman. Ya itu bisa kayak ya udah gitu, lupa gue ngomongnya. Kepanjangan kata gue ngomongnya. Ya udah kita cheers lagi. Subuh hujan. Gue rokok lagi ya biar. Tapi gue udah single udah 3 tahunan lebih dari cewek gue yang terakhir. Ya mungkin karena gue juga kayak mungkin antara trauma sih udah enggak ya, sekarang udah enggak trauma. Cuman belum move on. Udah, trauma udah enggak. Cuman gue lebih kayak kemarin sih pengen fokus sama diri gue sendiri, tapi gue masih kayaknya belum nemu spark dari satu cewek yang menurut gue kayak aduh gue pengen perjuangin dia gitu. Nah, benar. Gue sih lebih kayak kalau lu sebenarnya gini, lu kan gak mau pacaran tapi kan gak mungkin lu gak deket sama cewek. Sebuah kebutuhan juga chattingan sama cewek gitu kan, dalam artian lu kayak gimana tuh prosesnya tuh? Proses apa lu single terus? Gak ada orang yang bisa single terus-terusan. Walaupun gue beberapa tahun nih gue bisa single tapi tetap gue butuh deket sama cewek gitu. Kalau lu anjing. Untuk gue udah makan sih tadi. Gue juga udah makan tadi sebelum kesini. Kayak ini sih banyakin ngumpul sama temen, gak butuh sih. Gue jujur ya, gue jarang banget chatan sama cewek tuh kayak nanyain sekarang gitu, nanyain lagi ngapain udah makan belum, itu gue kayak bukan gue yang sekarang gitu. Kayak umur kita udah dewasa tuh bener-bener nyari yang serius. Jadi kayak kita nemu cewek yang serak itu susah anjir. Gue orangnya tuh tipenya susah sayang sama berarti kayak gue. Tapi gini sih sebenarnya ini hal yang paling penting, apa sih yang bikin lu trauma sama perempuan? Jujur. Karena yang trauma sebenarnya gini, yang disakitin tuh ya, kemarin gue juga sempet podcast, sempet curhat sama teman gue juga di episode yang sebelumnya. Itu dia juga sama gitu kayak kita, orangnya susah sayang dan bener-bener kayak setia gitu. Dia disakitin sama cewek kayak gitu. Nah, apa sih yang bikin lu kayak trauma dulu atau trauma atau apa lu? Bukan trauma sih, lebih ke gak mau dulu. Iya. Kayak move on udah. Cuman kayak suka inget terus aja. Oke, apa yang bikin lu belum mau lagi atau belum nemu lagi pasangan cewek sekarang? Belum ada yang bisa kayak dia. Ya dia aja lu ambil kalau kayak gitu, balikan lagi. Tapi kan kayak soal kayak gimana ya? Kita pacaran sama dia. Dia tuh yang nyakitin tapi dia yang ngobatin. Anjing, gimana ceritanya sih dia yang nyakitin, dia yang ngobatin? Dia tuh obatnya, tapi walaupun dia nyakitin kita, tapi tuh dia yang bisa bikin kita tuh tenang lagi. Nah dari situ makanya kenapa gue bilang gue tuh susah sayang sama orang tuh, belum nemu yang benar-benar serak kayak perlakuan dia ke gue kayak gimana. Tapi dia kan nyakitin lu. Nah gue kalau udah sayang, sakit juga bodo amat. Udah bodo amat. Gue pernah anjing, misalnya lu cewek ya kan, gue pacaran sama lu, lu main sama selingkuhan lu di rumahnya, gue yang ngejemput di rumah selingkuhannya. Gue kalau udah sayang bego, gue pernah sampai nyiptain lagu juga ada gue buat cewek. Tapi segoblok itu nggak sih jadi cowok lu kayak ngejemput dari? Kalau gue sih kayak gue bakal hancurin sih, kalau misalkan kalau gue pernah cerita sama lu, kalau gue bakal hancurin hubungan mereka, udah gitu gue tinggalin, gue bisa move on kayak gitu. Tapi kenapa lu kayak masih, dia udah nyakitin tapi dia ngobatin juga, kenapa lu bisa segoblok itu? Karena gue kayak gak mau kehilangan dia. Karena gue udah sayang banget. Gue kalau udah sayang bisa ngelakuin apa aja. Gue bisa gini, nyawa gue rela ada buat anjing. Enggak sih, kalau itu sih goblok. Nah, kan gue bilang gue kalau udah sayang sama cewek itu goblok. Tapi kan gue susah untuk sayang sama cewek itu susah. Ya menurut gue sih cewek itu yang jadinya kayak, gue bukan mau nyalahin si mbaknya, tapi kayaknya Anda agak sedikit kurang bersyukur sih dapat orang yang kayak gini. Harusnya orang kayak gitu tuh diperlakukan dengan baik gitu kan. Ya kayak gue juga harusnya gue diperlakukan baik. Tapi gue balik lagi sih,
kesalahan gua yang kemarin pada ya 3 tahun yang lalu gua sempet kayak ada obrolan untuk nikah tapi gak gua prosesin. Itu sih menurut gua kesalahan terbesar gua, dan itu adalah kesalahan gua yang harus gua perbaikin selama kurang lebih hampir 3 tahun ini, untuk nanti ke depannya gua nggak melakukan kesalahan lagi yang sama kayak gitu. Nah, apa di diri lu yang pengen lu perbaikin untuk misalkan untuk cewek lu ke depannya? Kalau dari gua dulu ya. Ya, Akhlak gua sih. akhlak. Udah berapa persen akhlak diperbaikin? Belum. Lama anjir. Ya kan, makanya kita tuh kenapa walaupun kita walaupun kita brengsek, walaupun kita bejat, kita nyari cewek yang yang baik, karena untuk ngedorong kita jauh lebih baik. Tapi kan cewek juga nyari cowok yang baik kali. Tapi apa? Balik lagi sih, kalau saran gua buat cewek, cari cowok yang kayak kita lah. kayak gimana tuh, kayak yang baik, yang setia, yang baik, yang clingy. Lu selingkuh nggak? Jujur. Gua kalau udah satu gua nggak selingkuh. Tapi pernah selingkuh? Cuman ini sih ketahuan cetan. Tapi kayak dalam artian selingkuh, kalau kita kan orang dewasa selingkuh sampai tidur gitu. Enggak pernah gua kalau udah pacaran yang benar-benar gue sayang ya. Enggak pernah gua. Sama sih gue juga belum pernah. Sebelum gua cuman banyak diposesifin kayak nggak percaya. Ya lah, muka lu muka playboy parah. Iya anjir. Emang lu pikir gua nggak dibilang kamu mah playboy? Kamu mah playboy anjing, gua pacaran aja susah. Nyari cewek aja susah. Jadi dong, playboy. Gak kuat. Aku gak kuat sama playboy. Ini malah nyanyi anjing ngacrot. Oke, terakhir. Sebelum gua akhirin nih ceritanya. Ini sebenarnya kayak seru banget, tapi memang ada batas waktunya ya, Im. Iya. Apa yang pengen lu sampein sama diri lu sama calon bini lu? Misalkan diri lu di masa depan sama calon bini lu di masa depan. Sama-sama berjuang, bekerja keras untuk anak-anak nanti. Amin. Udah seperti itu doang. Okay. Gue lebih baik kayak gue sama istri gue susah, tapi di masa depan buat anak-anak gue nanti itu bahagia. Ya, amin kalau begitu. Satu hal lagi yang sebenarnya gue agak lupa. Lu ngebayangin ketika lu udah berumah tangga dan punya istri sesuai harapan lu, lu terus menjadi seorang suami dan ayah yang seperti apa? Yang kalau udah punya anak juga. Punya anak namanya. Gue kalau udah punya anak, ya gue pengennya anak tuh sama gue kayak sahabat. Ya. Benar-benar kayak kita bisa ngobrol bareng. Ya. Soalnya kalau anak kayak nganggap kita orang tua tuh untuk ngobrol, untuk terbuka tuh dicanggung. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau misalnya kita kayak sahabat, enak terbuka semua. Yeah. Gue juga sebenarnya kayak gue pengen punya anak, makanya bini gue harus mandiri itu bisa ngedeketin sama anak dan bisa deket juga, kita semua satu keluarga. Dan menurut gue itu adalah hal yang nggak bisa kita hianatin sih. Gue pengennya sih kayak gitu sih ke depan. Karena pernikahan itu sakral seumur hidup. Sakral sekali. Walaupun kita bejat, walaupun kita brengsek. Kalau nikah tuh sakral, satu seumur hidup. Oke, lo. Ini kalau cewek-cewek ada yang melihat, DM dia kalau lo emang benar perempuan yang disebutin tadi dan perempuan yang baik. Ya, pas dilihat, ya anjing dia mau meminum. Ini cuma minum doang. Ini peminum doang, tapi kita nggak rese. So, thank you so much temen, buat happy-nya doang, konten dong. Cheers. Cheers.